Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il. Pagi ini kita akan membaca bab yang kedua atau hadis-hadis yang ada dalam bab yang kedua tentang ma jaa'a fi khatamin nubuwah, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan khatamin nubuwah. Khatamin nubuwah itu tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir. Tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup dari nabi-nabi semuanya yang pernah ada. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan khatamun nubuwah itu adalah sebuah daging yang menonjol di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agak sedikit ke kiri, ya. Ada daging menonjol keluar di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit ke kiri. Dikatakan bahwa warnanya tidak berbeda dengan warna kulitnya. Ada juga riwayat yang lain mengatakan warnanya agak kemerah-merahan. Nanti akan kita baca bahwa daging yang menggumpal itu, yang tumbuh di pundaknya itu dikelilingi oleh apa sih namanya yang hitam-hitam kecil-kecil itu? Tai lalat, ya. Dikelilingi oleh tai lalat. Terus ada sedikit rambut yang tumbuh di daging tersebut. Nah, itu khatamun nubuwah. Nanti akan ada riwayat yang mungkin sedikit berbeda. Ada riwayat yang mengatakan bahwa daging tumbuh itu sebesar gumpalan telapak tangan sewaktu menggumpal. Ya kan, ya. Jumu' itu adalah tangan kalau jari jemarinya digumpalkan. Ada satu riwayat juga yang mengatakan bahwa daging tumbuh itu hanya sebesar telur merpati, telur burung merpati. Para ulama kita mengatakan bahwa para sahabat yang meriwayatkan tentang seperti apa besarnya daging yang menggumpal itu meriwayatnya daripada apa yang dia lihat. Jadi terkadang ada orang yang melihatnya besar, tapi tidak besarnya itu paling besar sebesar apa? Sebesar gumpalan ini. Ada juga yang mungkin melihatnya seolah-olah kecil, itu sebesar telur burung merpati. Seperti itu. Dikatakan oleh para ulama kita dari hadis-hadis yang ada, bahwa daging menggumpal itu, daging yang tumbuh di pundak Rasulullah itu tidak ada sejak lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada tumbuh pertama kali itu bersamaan dengan kisah dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat di Hijr Ismail saat berumur sekitar 6 tahun, ya, sekitar 6 tahun. Itu bersamaan dengan dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, lalu dihilangkan semua hazus syaitan, perkara-perkara yang dari situ menjadi ada peran setan, ya, bagian daripada setan menggoda manusia itu ditiadakan. Makanya Rasulullah SAW itu maksum, dan juga nabi-nabi yang lainnya
Nabi itu maksum, terjaga daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, atau terjaga daripada terjerumus kepada perbuatan maksiat. Dari riwayat-riwayat yang ada dikatakan bahwa hikmah kenapa kemudian gumpalan daging itu ada di pundak Rasulullah SAW agak ke sebelah kiri, dikatakan bahwa ada dua riwayat yang sahih tentang kenapa tanda itu ada. Yang pertama adalah itu menunjukkan khatam, penutup, menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi nabi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu adalah penutup nabi. Tidak akan ada lagi nabi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa dia nabi, itu adalah mengada-ada atau pengakuan bohong. Karena tanda itu merupakan tanda bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dianya, baik itu dahulu, kan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang langsung ada orang yang mengaku nabi. Kemarin-kemarin aja ada orang mengaku nabi, ya kan ya. Tapi itu semuanya terbantahkan oleh tanda-tanda penutup kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, dikatakan bahwa itu adalah sebagai penutup dari pintu masuknya setan. Karena dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa setan itu selalu masuknya dari belakang untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia, untuk menggiring manusia kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gumpalan daging yang ada di belakangnya itu sebagai penutup terhadap pintu yang dilalui oleh setan dari belakang untuk masuk ke dalam manusia, gitu kan ya. Jadi itu ada dua yang merupakan riwayat yang boleh dikatakan paling bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama itu adalah tanda bahwa tidak ada lagi nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah penutup terhadap pintu masuknya setan ke dalam manusia. Ikhwan yang berbahagia, khatamun nubuwah ini itu sudah tersebut dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitabnya Ahlul Kitab, di At-Taurat, di Injil, di Zabur, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa akan ada nanti nabi terakhir dan tandanya seperti itu. Tandanya seperti itu. Maka kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang ada, Sayyidina Salman Al-Farisi yang sudah menjelajah, dia kan orang Persia, yang agama asalnya itu ada agama Zoroaster, gitu kan ya, Zaradasht, gitu kan ya. Akan tetapi dalam upayanya mencari kebenaran, dia berpindah-pindah sampai kemudian dia mempelajari Injil, mempelajari Taurat, dan dia menemukan bahwa dalam bacaan-bacaan terhadap Injil itu dia temukan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang tanda-tandanya seperti itu. Sehingga sewaktu kemudian dia mendengar bahwa ada nabi terakhir muncul di Mekah, dan dia pun datang ke Mekah dengan caranya, ya kan? Datang ke Mekah dengan caranya, karena riwayat mengatakan Sayyidina Salman itu untuk bisa sampai ke Mekah setelah biaya yang tidak ada, dia menjual dirinya, memperhambakan dirinya, menjual dirinya kepada orang-orang Mekah agar bisa dibawa ke Mekah. Sesampai di Mekah dia dijual dan kemudian dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang ingin dia pastikan adalah betulkah ada tanda-tanda seperti yang telah dia baca dalam kitab-kitab Banu Israel di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar,
bahwa dia menemukan tanda itu pada jasad Nabi SAW, persis seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab yang telah dia baca. Daging tumbuh di atas pundaknya, di antara dua bahunya, agak sedikit agak sedikit ke sebelah kiri, seperti itu. Nah, itulah yang berkaitan dengan tanda-tanda yang dimaksud dengan khatamun nubuwah atau khatamun nabi, ya kan ya. Jemaah yang berbahagia, kita baca satu hadis atau dua. Hadis yang pertama adalah hadis sahih seperti kata Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya daripada As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu, yaqulu, ia berkata, zahabat bi khalati, zahabat bi, pergi membawa aku, khalati, tanteku. Jadi tanteku membawa aku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu tanteku itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya anak saudara perempuanku ini sedang sakit. Inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya anak laki-laki saudari perempuanku ini waji'un, sedang sakit. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Masaha, mengusap kepalaku. Kata siapa? Kata Sayyidina As-Sa'ib ibnu Yazid. Wada'a li bil barakah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan aku dengan keberkahan. Wa tawaddaa, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, fasyaribtu min wudu'ihi, lalu aku minum dari air yang ada di bejana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang sudah dipakai berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diminum oleh siapa? Oleh Sayyidina As-Sa'ib ibnu Yazid yang sedang sakit. Orang-orang yang mungkin pernah belajar ruqyah, mungkin salah satu cara meruqyah itu begini ya. Tapi yang pasti itu salah satu cara mengobati yang saya pernah tahu lah, saya bukan ahli ruqyah gitu kan, tidak tahu tentang ruqyah. Tapi salah satu yang pernah saya baca dari hadis Rasulullah SAW tentang orang yang terkena ain. Ain itu apa ya bahasa Indonesia? Kalau orang Bugis bilang suppa. Ya. Orang yang terkena ain, terkena pandangan mata, karena mata ini mengeluarkan pandangan berbisa. Apalagi kalau yang memandang itu disertai dengan rasa dengki. Jadi berhati-hati dengan pandangan. Hatta yang tidak ada rasa dengkinya pun, tidak jarang mata ini sewaktu memandang sesuatu, dia mengeluarkan pancaran berbisa. Makanya Rasulullah SAW dalam upaya kita agar yang kita pandang itu terselamatkan daripada pandangan berbisa itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa setiap memandang sesuatu yang mentakjubkan, memandang sesuatu yang seperti memandang anak kecil, memandang rumah orang, memandang mobil orang, supaya pandangan kita itu tidak mengenai bisanya terhadap yang kita pandang, Rasulullah menganjurkan kita membaca Masya Allah. Jadi setiap melihat anak kecil bilang Masya Allah, melihat mobil orang yang baru bilang Masya Allah. Itu yang akan membentengi pandangan kita itu mengeluarkan bisa yang berbahaya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-ainu haqqun, bahwa ain itu benar. Itu diakui oleh Nabi SAW. Jadi suppa itu ada itu. Orang Bugis bilang nggak tahu. Bahasa Indonesia nggak ngerti saya. Apa ain itu? Dia tidak selamanya karena dengki. Mata itu sendiri kadang-kadang tidak karena dengki pun mengeluarkan bisa pandangan. Makanya para ulama-ulama kita itu
sewaktu kita makan, lalu kemudian ada kucing memandang makanan kita, itu berikan. Karena dikhawatirkan dari pandangan kucing itu sendiri mengeluarkan bisa memudaratkan. Jadi berikan sedikit ke kucing yang sedang datang memandang makanan kita sewaktu kita makan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu bahwa kemudian keluar daripada pandangan kucing itu pandangan yang berbisa. Ini tuntunan Nabi SAW berkaitan dengan ain. Seperti itu. Jadi setelah Sayyidina As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dibawa oleh tantenya ke Rasulullah SAW yang sedang sakit dia waktu itu, dikatakan bahwa setelah dia disapu oleh diusap kepalanya oleh Nabi SAW, lalu didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Lalu setelah itu Nabi SAW berwudu, lalu Sayyiduna As-Sa'ib bin Yazid meminum daripada air wudunya Nabi SAW. Wa qumtu, setelah itu aku pun berdiri khalfa zahrihi, berdiri di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazartu ilal khatami, maka aku pun melihat tanda-tanda khatamun nubuwah itu baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Kazirril hajalati, seperti hajalah itu nama burung padang pasir, Pak. Sebesar merpati lah gitu kan, atau besar sedikit dari merpati. Itu tidak jarang orang sekarang atau dulu juga itu menjadi burung-buruan oleh orang-orang yang senang berburu di padang pasir. Jadi itu nama burung. Dikatakan bahwa tanda-tanda kenabian itu, khatamun nubuwah itu ada di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya sebesar zirril hajalati, sebesar biji telur, sebesar telur burung hajalah. Ya kan? Nanti di riwayat lain dikatakan sebesar telur burung hamamah. Hamamah itu merpati. Intinya adalah seperti itulah besarnya. Kira-kira seperti apa besarnya? Seginilah ya kalau telur burung merpati, bukan seperti telur burung ayam. Besar itu. Walaupun ada riwayat lain mengatakan bahwa daging tumbuh yang ada di pundak Nabi SAW sebesar gumpalan tangan sebegini. Itu hadis yang ke-14 dan yang pertama di bab tentang khatamun nubuwah. Kemudian satu hadis lagi, hadis ini juga sahih. Seperti itu kata Imam Al-Albani. An Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ra'aitul khatama, aku melihat khatamun nubuwah baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, guddatan, benjolan, hamra yang berwarna kemerah-merahan, mithla baydatil hamamati, seperti telurnya merpati. Nah, ini lebih jelas tentang seperti apa besarnya benjolan atau daging tumbuh lah ya, atau apa sih istilah yang lainnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan gudda itu benjolan, al-hamra yang warnanya kemerah-merahan. Nanti di riwayat yang lain dikatakan warnanya kajasadihi, warnanya seperti warna kulit tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya dengan warna kulit tubuhnya secara keseluruhan. Hanya saja dia agak membenjol. Nah, seperti itu.
Baik, ikhwan yang berbahagia, mungkin untuk pagi ini sampai di situ saja. Masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan khatamun nubuwah. Insyaallah kita akan baca hadis-hadis ini di hari-hari berikutnya insyaallah, atau di subuh-subuh berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi hati kita, ilmu yang dengannya kita semakin mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akan semakin ada kecenderungan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.